luar biasa nih jalannya. Jalan tol ini memang benar-benar mempercepat waktu. Ini alhamdulillah sudah sampai Madiun, Kabupaten Madiun. Nanti dari Madiun kita bisa langsung ke Nganjuk, Kediri dan Tulungagung. Udah dekat nih tujuannya. Sebetulnya ini jalur ini terasa sangat membosankan ya, karena lurus gitu dan kanan kiri ya cukup gersang, nggak ada maksudnya situasinya itu mirip-mirip lah gitu. Jadi cukup melelahkan sebetulnya jalur ini. Coba bagi pengemudi kondisi seperti ini malah harus hati-hati ya, karena kecepatan ini sekarang udah 130. Itu terasa pelan itu. Lebih-lebih kalau kita melihat ada mobil di belakang atau di samping kita nyalip seperti ini ya kan, pengennya ngejar gitu ya kan, kebetulan mobilnya mirip, jadi pengennya ngejar padahal kecepatan kita udah cukup tinggi. Nah inilah, jadi tapi kalau saya nggak akan mau ngejar, sudah tua ya, sudah sepuh ya kan, nggak perlu kejar-kejaran lagi. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi pada saat kita mengemudi ya kan. Nah kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita sampai ugal-ugalan untuk di jalan. Ya, jadi kecepatan 120, 130 itu tidak terasa di jalan tol itu. Kelihatan pelan gitu ya. Nah, tiba-tiba pada saat kita ngerem atau ada mobil di depan yang ngerem itu, baru kita sadar bahwa kecepatan kita tinggi gitu ya. Karena apa? Tiba-tiba mobil di depan itu terasa dekat. Nah ini suasana udah mulai meredup ini. Sekarang baru pukul 14.48. Sebentar lagi jam 3 sore. Memang terasa membosankan ya kalau naik tol begini. Jadi memang setelahnya datar-datar saja gitu ya. Untuk tarif tolnya sendiri ya, kalau saya hitung mulai dari Bekasi tadi masuk lewat tol Jati Bening, terus sampai ke Nganjuk, kalau saya hitung itu kurang lebih sekitar berapa Bu? 400 berapa Bu? 400 sekian, 428.000 rupiah itu tarif tolnya saja. Terus untuk solar, bukan mobil saya diesel nih ya, untuk solar tadi beli Pertamina Dex itu 400.000. Serang sudah lewat, jadi udah 400.000 lebih nih. Berarti mungkin sekitar sudah 500.000 udah dikonsumsi gitu ya. Nah tadi saya isi 400.000 itu kondisi separuh. Isi full tank 400.000. Nah sekarang tinggal setengah tapi turun dikit ya, mungkin sudah 500.000 belum sampai tujuan, jadi mungkin nanti ya 600-an ribu lah, antara 550 dan 600.000. Itu pun saya nyetirnya selalu saya usahakan kecepatan konstan gitu ya, jadi tidak boros. Jadi ini penunjuk di panel instrumen ini menunjukkan
mengemudi ekonomis nih. Jadi indikatornya nyala, mengemudinya tidak terlalu memboroskan bahan bakar. Ya tadi saya ulangi ya, terkait dengan tips untuk mengemudi dengan jarak yang jauh. Seperti saya ini kurang lebih sekitar 727 km yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 jam lebih, karena ditambah dengan istirahat ya. Jadi yang pertama ya kesiapan fisik, kita harus tidur cukup sebelumnya. Nah ini yang menjadi kelemahan saya tuh, biasanya kalau mau pergi karena buru-buru itu mempersiapkan barang-barang itu juga buru-buru gitu. Jadi mau berangkat itu baru mempersiapkan barang-barang dulu, koper ya, terus perlengkapan itu makan waktu lah, bisa 2 jam 3 jam itu. Belum nanti mandi dulu ya kan. Terus biasanya tadi itu sebelum subuh gitu. Jadi lumayan capek. Coba kalau disiapkan siang harinya kemarin gitu ya. Kebetulan kemarin ada acara jadi sampai malam juga, jadi belum sempat mempersiapkan. Jadi sebisa mungkin barang-barang tadi itu kita kemas, terus kemudian nggak ada salahnya juga kita catat. Jadi pada saat kembali pulang lagi nanti apa aja yang kita bawa itu. Saya kebetulan hari ini bawa seperangkat komputer karena saya akan sekolah online, jadi biar bisa tetap masuk sekolah tanpa harus izin meninggalkan sekolah. Bawa komputer, terus kemudian bawa biasa perlengkapan gamenya dia, PlayStation. Nanti biar dia pada saat liburan ada kegiatan. Tentunya saya harapkan dia kegiatannya outdoor, tapi kondisi pandemi ini mungkin dikurangi lah ya, pergi ke tempat wisata, paling nanti kuliner saja. Berapa tempat coba kita kunjungi, nanti kakak saya nanti akan yang memandu gitu ya, dia tahu makanan yang enak mana aja. Kadang ada nasi pecel murah gitu, tapi wah rasanya mantap. Cari nasi pecel yang lauknya itu tempe sama rempeyek, tapi rasanya luar biasa. Ya tadi kembali ke persiapan ya. Persiapan kita harus pertama fisik, dan barang-barang kalau bisa kita kemas sebelumnya. Terus kemudian penataan barang di bagasi. Nah ini sebisa mungkin kita menata barang-barang tersebut itu saling menjepit gitu ya, antara barang satu dengan yang lain. Jadi usahakan tidak ada yang ada barang koper atau apapun itu yang berdirinya itu labil. Jadi kalau bisa dijepit sama barang lain. Kenapa? Karena memang saat di jalan kan pasti ada goncangan-goncangan gitu ya. Tadi sempat lompat juga gitu ya. Nah itu menyebabkan barang kita nanti bisa berantakan dan akhirnya saling membentur satu sama lain. Jadi bisa rusak gitu ya, atau membuat baret di mobil kita. Ya, jadi sebisa mungkin saling menjepit gitu ya. Diusahakan tidak ada selanya. Ya, terus kemudian tidak kalah penting adalah persiapan ngecek kendaraan. Jadi kendaraan ini harus oke ya. Ini kebetulan saya juga baru servis 2 bulan yang lalu, jadi masih
enak sekali itu ya. Baru ganti oli, bersihkan filter ya kan, jadi masih prima lah, kondisinya prima. Kemudian kita cek tentunya air radiator jangan sampai kurang, koneksi ya kan, karena ini diesel ya, aki yang paling menjadi perhatian utama. Jangan sampai kondisinya akinya sudah sedikit soak ya kan, atau sudah susah untuk starter. Kemudian air wiper pastinya harus ditambah ya kan, kasih cairan pembersih. Terus kemudian kalau bisa ya dicuci bersih rapi gitu ya, dalamnya bersih itu. Beda ya naik mobil yang baru dicuci bersih begitu sama mobil yang masih bekas pakai, maksudnya habis jalan dari mana terus kita langsung jalan jauh, itu beda tuh. Itu rasanya lebih nyaman yang sudah bersih kan, itu dikasih pewangi lah jarak jauh soalnya. Itu ya kendaraan biar harus tekanan air, tekanan udara ya, tekanan udara ban, tekanan angin nih, ini menjadi perhatian juga. Silakan aja tuh, situ ada kan petunjuknya, tekanannya harus berapa, roda depan, roda belakang, kita buat sama mungkin. Terus kemudian cek walaupun tubeless ya kan, itu cek lebih-lebih di Jakarta nih, sepanjang ranjau. Nah itu dicek, jangan sampai ada paku yang masih menancap gitu ya. Kalau bisa ada paku ya sudah, kita bawa aja ke tukang tambal ban. Karena walaupun tubeless ya kan, itu memang nggak langsung bocor, langsung kempes gitu ya, tapi ban nanti lama-lama akan akan tidak imbang antara ban satu dengan yang lainnya. Nah kalau tidak imbang biasanya kita bisa rasakan di setir ya kan, setir kita seperti kayak buang gitu. Itu tanda-tanda tekanan angin di ban kita itu tidak balance.